Salam pemulihan, Gereja Sitri Pemulihan Kupang mempersembahkan Soul Care, renungan untuk memelihara jiwa kita di dalam firman Tuhan. Selamat mengikuti. Semak yang kedua, semak yang pertama kekhawatiran, semak yang kedua tipu daya kekayaan. Saya mau bilang kepada saudara, kekayaan itu deceitful, dia menipu. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Saya percaya bahwa orang Kristen yang dipersiapkan Tuhan, yang bisa dipercaya Tuhan, Allah akan percayakan dengan kekayaan. Kekayaan bukan dosa. Keinginan mendapatkan kekayaan dan menghalalkan segala cara itu dosa. Makanya Alkitab bilang tipu daya kekayaan. Engkau merasa tidak puas kalau tidak memiliki lebih. Saudara tidak puas di dalam Yesus. Kepuasan saudara di dalam harta. Alkitab sedang bilang tipu daya kekayaan. Waktu engkau ingin mendapatkan kekayaan dan mengorbankan iman, mengorbankan ibadah, mengorbankan moral etika, melakukan apa saja demi kaya. Itu yang Tuhan bilang hati-hati, itu semak. Berapa banyak rumah tangga yang hancur setelah kaya? Berapa banyak pernikahan yang hancur setelah kaya? Berapa banyak keturunan anak-anak generasi yang hancur setelah kaya? Tidak ada yang salah dengan kekayaan, tapi tipu daya untuk mendapatkan kekayaan itu salah. Pekerjaan Tuhan butuh uang, gereja Tuhan butuh uang, pemberitaan Injil butuh uang. Gereja kita tidak anti dengan kekayaan, tetapi mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak benar, menghalalkan segala cara dan melawan hati nurani demi kekayaan, Tuhan tidak suka. Itu yang Tuhan bilang, itu semak. Hati-hati. Kalau engkau biarkan dia tumbuh, Bapak Ibu Saudara, dia akan menghimpit firman. Yang ketiga, dan keinginan-keinginan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu. Paulus menjelaskan keinginan-keinginan hal yang lain ini dalam Galatia disebut keinginan daging. Kita bilang firman boleh masuk, tapi orang itu masih menggenggam kuat keinginan dagingnya. Su tahu itu barang sonde boleh, tapi sembunyi-sembunyi lakukan. Dan dia sedang diperhadapkan dengan pilihan, jangan lakukan itu. Sudah tuai buahnya, tidak boleh. Tapi karena masih ada keinginan di hati, kok terlalu berat apa lepaskan itu barang demi Yesus? Terlalu susah apa sih? Kenapa orang masih seperti itu? Sebab keinginan daging masih menguasai orang itu. Firman boleh datang, masalah boleh datang, air mata boleh datang, keinginan daging jalan lancar. Seluruh dunia berusaha menolong dia, dia tidak tolong diri sendiri. Ngapain? Alkitab bilang orang seperti ini firman tidak bisa tumbuh sebab dia membiarkan semak kedagingan masih menguasai dia. Apa susahnya melepaskan itu demi Yesus? Ada orang yang serahkan nyawanya demi Yesus. Ada orang yang serahkan karirnya demi Yesus. Ada orang yang serahkan hal-hal yang penting di hidupnya demi Yesus. Ini hanya keinginan sedikit sepotong yang harusnya engkau bisa lepaskan dalam satu malam. Susahnya minta ampun. Kenapa? Sebab keinginan daging masih menguasai orang ini. Alkitab bilang orang seperti ini firman tidak akan hidup di dalam dia. Dia himpit firman itu. Apapun yang dia terima tidak akan bisa. Kenapa? Sebab dia entertain keinginan itu. Waktu firman Tuhan datang bicara kepada dia, dia mengaku minta ampun. Setelah nanti orang lihat sembunyi-sembunyi cari keadaan melakukannya. Ngapain bersandiwara dengan Tuhan? Saudara pikir Tuhan tidak lihat? Saudara bersembunyi dari istri, dari suami, dari keluarga, dari pendeta, dari gembala, dari jemaat, dari hamba Tuhan, dari siapa? Tapi Tuhan lihat. Apa untungnya main sembunyi-sembunyi? Minta Tuhan cabut keinginan daging itu, cabut semak-semak itu, cabut kekhawatiran itu, supaya firman bisa bertumbuh dan hidupmu dipakai untuk Tuhan. Bisa ada di gereja yang sama, bisa melayani sama, bisa dengar firman yang sama. Semak tiga ini menghimpit, Alkitab. Dan akibat dia menghimpit, dia berakar masuk, tapi akar-akar dari yang lain menghimpit dia lebih kuat dan tidak berbuah. Demikian renungan dari Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Tuhan Yesus memberkati.